Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keragaman suku bangsa dan agama yang merupakan kekuatan bagi NKRI yang didasari oleh Pancasila. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ke-8 PPKN. Pengertian dan makna Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tak hanya itu, terdapat juga semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika, jika diterjemahkan, memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya adalah makna Pancasila. Dalam Pancasila terkandung berbagai makna yang perlu dipahami oleh setiap manusia di Indonesia. Adapun makna yang dimaksud adalah pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan adalah pencipta alam semesta beserta segala isinya, baik benda mati maupun benda hidup. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia adalah manusia yang memiliki martabat yang tinggi, sehingga keputusan yang diambil harus berdasarkan norma yang objektif. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Bersatunya bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan merupakan wujud paham suatu kebangsaan. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berarti sekelompok orang yang mendiami wilayah Indonesia. Kerakyatan berarti juga kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti sikap yang dilandasi dengan penggunaan akal pikiran yang sehat dan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan. Permusyawaratan berarti tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Perwakilan berarti suatu cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian urusan bernegara melalui badan-badan perwakilan seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan dan lapisan masyarakat, seperti halnya dalam politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang mampu menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah Indonesia maupun yang berdiam di luar wilayah Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia ialah pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Sedikit penjelasan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kutipan Kitab Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Semboyan negara ini diambil dari bahasa Jawa kuno, dengan kata Bhinneka yang artinya beraneka ragam atau berbeda-beda dan kata tunggal yang artinya satu. Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun atau sekitar 3,5 abad. Maka untuk itu, Indonesia memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar dapat mengusir penjajah dari bumi Ibu Pertiwi ini. Adapun nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan atau religiusitas.
Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan suatu negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dari dasar ini pula, bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan dan masyarakat yang beragama, apapun agama dan keyakinan mereka. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum universal. Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk kehidupan dan harmoni penuh toleransi dan damai. Dikutip dari Nurgiansah dan Al-Mukhtar 2018. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia atau kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa. Namun, perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan sebagai persatuan Indonesia. Dikutip dari Nurgiansah et al. 2020. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu, biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaruan. Hikmah kebijaksanaan adalah kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran berasaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit. Dikutip dari Al-Faqih 2016. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Dikutip dari Bahrudin 2019. Dari uraian nilai-nilai kelima butir Pancasila itu, kita dapat melihat betapa apik dan luhur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sangat disayangkan apabila nilai-nilai itu hanya menjadi wacana belaka dan tidak terrealisasikan sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari, karena kurangnya kesadaran dan sikap menjiwai Pancasila. Nilai-nilai tersebut mungkin bisa lebih merasuk ke dalam hati dan jiwa setiap rakyat Indonesia apabila nilai-nilai itu telah tertanam dalam setiap individu dalam hidup di tengah keluarga, bersekolah, dan berada di tengah-tengah masyarakat.
dikutip dari Cahyo Pamungkas 2015. Terdapat 6 arti Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi cita-cita normatif untuk penyelenggaraan negara, sehingga terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Kedua, Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara tersebut. Karena negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, maka diperlukanlah alat pemersatu keberagaman tersebut. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila dijadikan seperangkat nilai oleh bangsa Indonesia untuk menata warga negaranya. Pancasila tidak hanya bersifat kefilsafatan, namun juga praksis karena menyangkut makna hidup tentang bagaimana manusia harus bertindak. Keempat, Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti moral. Pancasila sebagai etika politik memiliki 5 prinsip, yakni pluralisme, hak asasi manusia atau HAM, solidaritas bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Dalam hal ini, Pancasila memiliki anggapan-anggapan dasar yang merupakan acuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya, pembangunan harus menghormati HAM atau tidak boleh mengorbankan manusia. Keenam, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sudah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Soekarno pada 1960. Dalam mengadakan negara Indonesia, merdeka itu harus dapat meletakkan negara itu di atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu. Tetapi juga harus mempunyai tuntutan dinamis ke arah mana gerakan rakyat, bangsa, dan negara ini. Keberagaman yang terdapat di Indonesia harus dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan karena dapat menjadi modal utama dalam membangun bangsa yang lebih kuat dan makmur. Jangan jadikan keberagaman tersebut sebagai perbedaan untuk saling membatasi, tetapi jadikan perbedaan tersebut untuk saling melengkapi dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila menjawab keberagaman tersebut, yakni dengan menautkan perbedaan suku, ras, etnik, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik temu, atau persetujuan untuk membangun kebinekaan yang tertuang pada setiap sila pada Pancasila. Pancasila digunakan sebagai identitas nasional karena merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan yang membedakan dengan bangsa lainnya. Oleh karena itu, Pancasila haruslah dilestarikan. Keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan sudah menjadi kekuatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, menjaga eksistensi adat istiadat budaya serta agama secara tidak langsung juga ikut menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan atau Adminduk per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 273,5 juta yang terdiri atas penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk di Indonesia selama periode ini mengalami pertambahan penduduk yang terjadi pada setiap tahunnya. Dapat kita ketahui, di Indonesia terdapat 6 agama, yakni Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada pula 1.340 suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di Indonesia, antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, suku Dayak, dan sebagainya, dan juga memiliki 718 bahasa yang terdiri atas bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Betawi, dan sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.